Hello everybody in Indonesia. I'm very happy to send you a short message, even though I'm not there with you physically. I'm there with you with all my heart. I know that Indonesia is not only a great country but also a great footballing country, that there are, I don't know how many hundreds of millions of football fans. FIFA puji kehebatan Martin Paes bersama timnas Indonesia. ما حصل في ملعب جاوا، معلومات جديدة تتكشف عن مأساة ملعب جاوا في أندونيسيا التي راح ضحيتها عشرات من مشجعي كرة القدم في البلاد. نعود أولا لبداية القصة التي حدثت في شرق جزيرة. Disambut bak pahlawan. Suporter Garuda kawal timnas Indonesia di tanah air, media Arab kagum. Ya, kembali dari kedua belah pihak, tentu Elkan mesti membuka diri. Saya lihat Elkan pemain potensi buat Indonesia, tetapi kembali kita itu tim nasional permainan tim. Nggak bisa, karena satu ya Elkan sendiri harus punya komitmen ya kalau mau bangun timnas gitu. Tak kunjung kelar, Erick Thohir minta Elkan Bagot membuka diri agar kembali ke timnas Indonesia. FIFA puji kehebatan Martin Paes bersama timnas Indonesia. FIFA melalui akun Instagramnya memberikan pujian kepada Martin Paes yang tampil apik di laga Arab Saudi versus timnas Indonesia. Paes bukan hanya menggagalkan penalti kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. Pemain FC Dallas itu juga membuat sejumlah penyelamatan penting pada laga perdana Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Performa impresif di laga debut membuat Paes menuai pujian dari banyak pihak, termasuk FIFA di akun Instagram. Paes disebut sebagai tembok kokoh tim merah putih. Tembok kokoh itu bernama Martin Vincent Paes, tulis FIFA di takarir unggahannya. Paes menunjukkan kinerja yang bagus di laga perdananya bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun itu bukan hanya punya refleks berkelas tetapi juga bisa membangun serangan. Paes sejatinya sempat bikin kesalahan yang berujung penalti buat Arab Saudi tetapi dibalas dengan aksi heroik tak lama berselang. Paes berhasil membaca arah tendangan penalti Arab Saudi yang dieksekusi Salem Al-Dawsari. Kiper berusia 26 tahun itu juga melakukan penyelamatan penting pada menit ke-93. Ketika kaki-kaki para pemain Indonesia sudah lelah, Paes sukses memblok peluang emas Arab Saudi lewat Feras Al-Brikan yang membuat skor tetap 1-1 hingga babak kedua usai. Total, Martin Paes melakukan 4 penyelamatan yang sukses bikin pemain Arab Saudi frustrasi di kandang sendiri. Disambut bak pahlawan. Suporter Garuda kawal timnas Indonesia di tanah air, media Arab kagum. Kepulangan timnas Indonesia disambut meriah oleh suporter setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nyanyian dan sorakan dari suporter yang bangga mengiringi skuad Garuda setelah perjuangan mereka mencuri poin di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain, seperti Nadeo Argawinata dan Marcelino Ferdinand, tampak antusias menyapa para penggemar yang setia menunggu. Pelatih timnas, Shin Tae-yong, terharu dengan sambutan hangat suporter dan menyampaikan terima kasih atas dukungan yang luar biasa. Ia berjanji akan terus berupaya meningkatkan performa timnas Indonesia agar bisa bersaing di kancah internasional. Setelah hasil imbang melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong mengimbau suporter untuk memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno pada laga melawan Australia. Tiket yang disediakan hampir habis, dan dukungan penuh dari penonton diharapkan mampu membantu timnas Indonesia meraih kemenangan. Hasil positif yang diraih timnas Indonesia membuat mereka mengumpulkan 1 poin, sejajar dengan Arab Saudi, sementara Jepang memimpin klasemen dengan 3 poin. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Australia, mereka berpeluang besar naik ke posisi 3 besar atau bahkan menjadi runner-up grup.
Meski Australia lebih dominan dalam penguasaan bola saat melawan Bahrain, mereka kalah 0-1. Hal ini memberikan harapan bagi Indonesia yang akan bermain di kandang sendiri. Jika Indonesia menang, posisi mereka di klasemen akan semakin kuat, tergantung hasil pertandingan lain antara Arab Saudi dan Cina. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Arab News, mereka mengungkapkan kekaguman terhadap peningkatan pesat timnas Indonesia yang didukung oleh beberapa pemain naturalisasi dari Eropa. Bahkan, media tersebut memperkirakan Indonesia punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026, terutama dengan adanya penambahan slot peserta. Timnas Indonesia diprediksi akan menjadi kuda hitam dalam fase kualifikasi kali ini, dan dengan dukungan penuh supporter, mereka diharapkan dapat memberikan kejutan di laga-laga berikutnya. Tak kunjung kelar, Erick Thohir minta Elkan Baggott membuka diri agar kembali ke Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta agar Elkan Baggott membuka diri agar bisa kembali membela Timnas Indonesia. Dia juga berharap agar tak ada pihak yang mementingkan ego masing-masing nantinya. Seperti diketahui, Elkan Baggott untuk kesekian kalinya tak masuk dalam skuad Timnas Indonesia. Padahal, skuad Garuda saat ini tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak memanggil bek tengah Elkan Baggott untuk masuk ke dalam skuadnya. Kejadian ini bukan pertama kalinya nama pemain Blackpool tersebut tak bergabung dengan tim Merah Putih. Nama Elkan Baggott juga tak masuk dalam daftar pemain di putaran kedua kualifikasi yang berlangsung pada Juni lalu. Dalam ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September ini, Elkan kembali tak dipanggil. Pemain berusia 21 tahun tersebut tak pernah dipanggil Shin Tae-yong lagi sejak dia tak memenuhi pemanggilan ke Timnas U23 Indonesia pada Mei lalu. Pada saat itu Timnas U23 Indonesia tengah menjalani laga playoff kualifikasi Olimpiade 2024, tetapi Elkan Baggott tak bergabung dengan tim Merah Putih. Setelah kejadian tersebut, pemain Ipswich Town yang dipinjamkan ke Blackpool itu belum pernah kembali membela Timnas Indonesia. Padahal, Elkan Baggott sebelumnya merupakan salah satu pemain yang tak pernah absen dari pemanggilan Shin Tae-yong baik di tim usia muda maupun senior. Erick Thohir menanggapi situasi ini dengan meminta agar Elkan Baggott mau membuka diri. Dengan begitu, dia diharapkan bisa kembali membela skuad Garuda nantinya. Ya kembali dari kedua belah pihak, tentu Elkan mesti membuka diri, ujar Erick Thohir. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia tetapi tim nasional itu soal permainan tim, bukan individu, ucapnya. Pria nomor 1 di PSSI ini bahkan menyarankan agar Elkan bisa mencari kecocokan dengan visi serta misi Shin Tae-yong. Menurutnya, agar timnas Indonesia bisa terbentuk dengan baik, tentu harus ada komitmen bersama. Oleh karena itu, Erick menekankan agar tak ada pihak yang mementingkan ego sendiri. Ego mereka harus ditekan agar semua pihak bisa membawa skuad Garuda lebih baik ke depannya. Elkan sendiri mesti punya komitmen, tegas mantan pemilik Inter Milan tersebut. Menurutnya, Elkan memiliki potensi besar untuk bisa lebih berprestasi bersama skuad Garuda. Untuk itu, Ketum PSSI berharap agar sang pemain bisa membuka diri. Ya kalau mau bangun timnas dan saya yakin kesempatan Elkan untuk berprestasi bersama timnas Indonesia jauh lebih besar daripada ketika dia bergabung dengan timnas negara lain, kata Erick. Saya rasa ada value tersendiri bergabung dengan timnas Indonesia, mungkin Elkan juga perlu memikirkannya. KTA cari kecocokan. Tidak usah saling mementingkan ego. Walaupun begitu, Erick mengaku tetap menghormati kebijakan Shin Tae-yong. Menurutnya, mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut pasti punya kebijakan tersendiri yang memang dia pegang dengan ketat. Oleh karena itu, dia menghormati kebijakan Shin Tae-yong mengenai apapun yang berhubungan dengan timnas Indonesia selama demi kepentingan skuad Garuda. Ya Coach Shin Tae-yong prinsipnya punya kebijakan yang keras, ya harus dihormati itu, tutur Erick. Erick Thohir memang menghormati keputusan Shin Tae-yong hingga saat ini, sehingga dia meminta agar Elkan Baggott yang bisa membuka diri.